Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Hijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sereal abu. Jumpa lagi dengan Ana Dolika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu kisah Nabi yang sangat luar biasa. Bukan hanya kaya raya, bukan hanya dapat berbicara dengan hewan, tapi beliau juga tidak kehilangan atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh dan juga berserah diri kepada Allah dan juga tidak sombong. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama, so happy aja. Yaps, kisah yang akan kita bahas kali ini adalah kisah Nabi kita, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil beliau ini sudah terkenal cerdas dan juga bijaksana. Hingga beliau pun ketika dewasa menggantikan kepemimpinan ayahnya Nabi Daud dalam mensyiarkan agama Islam dan juga menjadi seorang raja sepeninggal Nabi Daud alaihissalam. Selain beliau memiliki kekayaan yang sangat banyak dan sangat megah, kerajaan yang megah, Nabi Sulaiman ini juga memiliki keistimewaan lain. Salah satunya beliau dapat berbicara dengan hewan. Beliau juga menguasai bangsa jin dan juga setan. Tak berhenti sampai di situ, beliau juga dapat mengendarai angin. Bagaimana bisa? Ya, jadi angin ini menjadi kendaraan bagi Nabi Sulaiman. Jadi jarak yang ditempuh oleh manusia biasa bisa ditempuh dalam waktu 30 hari atau sekitar 1 bulanan. Nabi Sulaiman hanya menempuh dalam waktu pagi hingga sore, alias gak sampai 1 hari ya, dengan anginnya itu tadi. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini mengumpulkan pasukan-pasukannya dan juga bala tentaranya, baik itu dari golongan jin, setan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Namun ada satu hal yang mengganjal dari Nabi Sulaiman ini. Ia tidak melihat burung hudhud. Jadi burung hudhud ini juga merupakan salah satu bala tentaranya dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Aneh sekali, tidak seperti biasanya hudhud seperti ini sampai tidak mengikuti apel besar yang diadakan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pun terbesit dalam hatinya, sungguh jika hudhud kembali dengan tidak membawa alasan yang jelas, maka akan kusembelih dia. Tak berapa lama kemudian hudhud pun datang seraya membawa kabar berita bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu yang memerintah rakyatnya. Ia tinggal di kerajaan yang sangat megah dan juga singgasana yang mewah, bernamanya Ratu Bilqis. Namun sayangnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah matahari. Namun Nabi Sulaiman tidak langsung percaya dengan ucapan dari hudhud tersebut. Nabi Sulaiman berusaha untuk menyelidikinya. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan burung hudhud untuk membawa secari kertas yang akan disampaikan kepada Ratu Bilqis. Burung hudhud pun kemudian berangkat ke negeri Sabah untuk menyampaikan surat tersebut kepada Ratu Bilqis. Surat itu kurang lebih begini isinya. Surat ini datang dari Sulaiman alaihissalam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong sesungguhnya, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Setelah surat tersebut dibaca oleh Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis memanggil abdi-abdinya untuk memerintahkan mereka membawa hadiah yang mahal dan diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Berangkatlah itu abdi Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman, tepatnya di Palestina. Namun ketika abdi-abdinya ini datang, mereka merasa tercengang karena melihat kemegahan dan singgasananya Nabi Sulaiman ini yang jauh lebih mewah daripada punyanya Ratu Bilqis, sehingga mereka pun menjadi agak minder ya, tapi tetap menjalankan perintah dari Ratu Bilqis. Mereka menyerahkan hadiah-hadiah mahal yang sudah siapkan oleh Ratu Bilqis untuk kepada Nabi Sulaiman. Namun dengan lembut Nabi Sulaiman pun menolak hadiah tersebut dan berkata kepada abdi-abdinya Ratu Bilqis ini bahwa sungguhnya dia tidak mengharapkan hadiah itu, melainkan kedatangan Ratu Bilqis ke kerajaannya. Mendengar hal tersebut, kemudian para abdi Ratu Bilqis pun kembali ke kerajaan Ratu Bilqis dan menceritakan apa yang terjadi, dan Ratu Bilqis pun berkata kepada abdinya bahwa ia akan menjumpai Nabi Sulaiman ke kerajaannya. Ratu Bilqis dan pasukannya kemudian berangkat ke kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Ratu Bilqis sangat kaget karena saat sampai di sana, ternyata di sana ada singgasananya yang sangat mirip dengan punyanya dia yang ada di Saba. Kemudian Nabi Sulaiman pun berkata kepada Ratu Bilqis, "Seperti inikah singgasanamu?" Kemudian Ratu Bilqis mengiyakannya. Kita disclaimer dulu mengenai singgasana Ratu Bilqis, kenapa bisa pindah di kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi sebelum kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman ini bertanya kepada pasukannya, kira-kira siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman dengan cepat. Kemudian Jin Ifrit pun mengangkat tangannya dengan semangat dan bilang bahwa aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepat kau sebelum bangun dari tempat tidurmu, wahai Sulaiman. Namun mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun tersenyum. Dan apakah di antara kalian ada yang lebih cepat dari Ifrit? Kemudian salah seorang yang memiliki ilmu dan hikmah bernama Ahib Barkia kemudian berpendapat bahwa ia dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun kembali tersenyum dan menyetujui pendapat dari Ahib Barkia, jauh lebih cepat daripada Jin Ifrit. Keduanya sangat luar biasa, namun Nabi Sulaiman lebih memilih untuk memberi kesempatan kepada Ahib Barkia. Kemudian Ahib Barkia pun memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Seperti itu awal mulanya kenapa singgasana Ratu Bilqis bisa pindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Bilqis untuk duduk di singgasananya, ada kejadian yang sangat unik. Jadi Ratu Bilqis ini mengangkat roknya sedikit karena mengira bahwa lantai kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah sungai, karena sangat bening sekali seperti sungai, dan di sana itu kayak ada ikan-ikannya gitu, mirip sekali. Namun dengan tersenyum Nabi Sulaiman pun berkata bahwa kepada Ratu Bilqis bahwa itu adalah kaca, bukan sungai sungguhan. Seperti itu. Mendengar hal tersebut, Ratu Bilqis pun tersipu malu. Kemudian sangat kagum dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Melihat keluarbiasaan dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis pun merasa kagum dan menyatakan
ketauhidannya kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Bilqis pun beriman dan belajar agama kepada Nabi Sulaiman. Menurut riwayat lain bahwa Ratu Bilqis ini menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman ini sangat unik. Jadi Nabi Sulaiman ini kan punya bala tentara yang sangat banyak, golongan jin, setan, hewan, dan makhluk lainnya. Namun justru ketika wafat beliau ini, tak ada seorang pun atau seorang makhluk pun yang tahu bahwa Nabi Sulaiman ini meninggal dunia pada saat itu. Karena Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah seraya membawa tongkat. Hal tersebut diketahui bahwa Nabi Sulaiman meninggal ketika tongkat tersebut ini dimakan rayap, sehingga Nabi Sulaiman pun tersungkur ke lantai. Saat itulah bala tentaranya dan juga pasukannya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan kita dan juga mengambil pelajaran dari kisah ini, karena dari kisah Nabi Sulaiman ini juga kita belajar bahwa sekaya apapun kita, jangan sampai melupakan ibadah kita kepada Tuhan kita, dan juga kita tidak boleh sombong. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.